Anda masih dalam Presiden Pilihan Rakyat. Tadi kita sudah dapatkan spill sedikit dari indikator. Saya ingin coba beralih ke LSI Indonesia, Mas Haji. Spillnya sedikit nih, apa yang kemudian jadi datanya, apakah sudah ada yang masuk, apa seperti apa bacaan hingga saat ini? Wilayah Indonesia Timur mulai masuk ya, tapi kita mengikuti ketentuan KPU ya. Setelah jam 3 baru bisa kita lihat. Yang kedua, memang saya setuju sama Mas Burhan, hari ini adalah pertaruhan bagi lembaga survei. Saya tadi sebelum jam 10 masih was-was ya melihat datanya, tapi pasca jam 10 mulai tersenyum ya. Artinya ya mudah-mudahan tuduhan, karena sebelum hari H banyak sekali tuduhan ya yang kemudian datang dari elit, dari publik, yang kemudian menuduh bahwa lembaga survei menggiring opini ya terkait pemenang Pilpres maupun apakah Pilpres 1 putaran ataupun 2 putaran ya. Sehingga ketika tadi kami melihat ya datanya, ya kami optimis mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan prediksi yang kami kerjakan sebelum pemilu ya, sehingga menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Oke. Ya. Tadi Mas Burhan sempat bicara soal exit poll. Iya. Seberapa akurat exit poll itu? Cuma 9. Jadi exit poll adalah observasi. Nggak ngerti juga sih, kamu nggak ngerti politik Kak. Intinya dia kayak nggak bisa gitu. Di sampel Main satu, TPS dua, quick count. Jadi dalam quick count kerjasama dengan tim Tegangan Dewan, juga kita gini kan sih. memakai Karena metode waktu di stratified exit poll sebelumnya. cluster random sampling. Nah, pada metode ini kita tentukan sampel, kita stratifikasi berdasarkan jumlah TPS per dapil nasional. Kemudian kita random secara proporsional sesuai dengan jumlah masing-masing dapil gitu ya di ini kan semakin banyak TPS di suatu dapil semakin banyak pula sampelnya. Demikian juga sebaliknya. Nah, mereka yang menggunakan hak pilihnya ya di TPS yang terpilih sebagai sampel sesuai dengan random waktu kita wawancara. Nah, itulah exit poll. Jadi kita tanya barusan nyoblos apa Bapak Ibu sekalian, kemudian alasan apa memilih pasangan tersebut, alasan apa memilih partai tersebut ya. Termasuk juga kita tanyakan evaluasi mereka berkaitan dengan pemilu dan seterusnya. Biasanya akan sejalan exit poll dengan pilihan sebenarnya? Iya, dekat, tetapi tetap ada bias karena ada sekitar 5-10% responden di exit poll yang tidak mau memberikan jawaban apa dan siapa yang mereka pilih barusan. Tetapi secara umum tidak terlalu berbeda antara exit poll dengan quick count. Nah, bahkan exit poll itu lebih bagus ketimbang pre-election survey, Alfat. Karena kalau pre-election survey kan dilakukan sebelum pemilu. Betul. Kalau exit poll itu dilakukan pada waktu hari H. Ya D-Day-nya ya. Jadi mereka yang barusan nyoblos kita tanya. Jadi dari sisi kedekatan waktu itu relatif lebih bagus exit poll karena variabel-variabel yang mungkin mengubah antara pre-election survey dengan hari H itu udah mulai berkurang. Jadi parameternya meskipun masih random tetapi tidak serandom kalau kita melakukan survei pra pemilu. Itu yang menjelaskan misalnya dalam survei pra pemilu itu kan banyak lembaga yang merilis misalnya pasangan A unggul, pasangan B unggul. Mungkin ada perbedaan terkait dengan metodologi, saya tidak tahu persis. Tetapi di exit poll seharusnya tidak ada perbedaan. Karena dilakukan di hari H. Mungkin ada perbedaan karena masih ada yang menjawab rahasia. Betul. Tetapi lagi-lagi variabel lain yang mungkin mengubah relatif sudah bisa dikurangi di exit poll. Dan datanya di exit poll saya kira sama. Kalau kita percaya exit poll sebagai mekanisme saintifik, temuannya dalam margin of error. Dan lagi-lagi saya tidak bisa menyebut angkanya, tetapi lihat senyumnya Mas Aji aja. Mulai tersenyum lebar. Mulai tersenyum lebar, karena kan banyak juga kan Alfat ya tudingan terhadap lembaga survei dan seterusnya. Ramai sekali itu. Ramai sekali. Twitter saya sampai hari ini masih kena bom, dianggap menggiring opini dan seterusnya. Tapi pada akhirnya just trust your numbers. That's it. Karena fact stubborn, fact do not carry your feeling. Suka tidak suka, data adalah data. Dan nanti pas quick count akan memunculkan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah betul lembaga survei itu melakukan penggiringan opini untuk kepentingan klien mereka ataukah mereka membiarkan data sebagai data. Dan itu yang jadi istilahnya tadi ini bukan hanya pilpresnya buat pasangan 01, 02, 03, tapi juga hari penghakiman, hari pertaruhan
dan hari penghitungan buat lembaga-lembaga survei. Iya, baik. Mas Aji, kalau tadi dibilang ada senyuman yang kemudian akhirnya istilahnya apa ya? Sebagai pembuktian lah ya, berarti ya arti dari para lembaga survei ini. Nah, kalau kita bicara masalah pembuktian ini, artinya semua data kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kemudian LSI selama ini melakukan metodologinya, lalu kemudian caranya, dan apalagi sekarang sudah jam 1, artinya TPS sudah tutup. Apakah mungkin juga sudah ada data yang masuk, Mas Haji? Iya, kita melakukan 2 hal ya di hari ini. Pertama quick count dan kedua adalah exit poll ya. Kalau kita percaya hasil quick count, memang kita juga harus percaya sama hasil exit poll karena metodenya sama ya. Bedanya adalah dari sumber data. Kalau quick count kita menggunakan data faktual, data suara di TPS. Kalau exit poll itu adalah hasil wawancara di saat TPS. Memang masih dalam bentuk persepsi atau masih dalam bentuk pendapat yang kita tanyakan kepada responden. Namun hasil itu masih besar untuk bisa kita gunakan karena secara waktu itu diambil setelah orang keluar dari TPS. Dan yang kedua adalah kalaupun kemudian terjadi yang tadi dinamika yang terjadi setelah survei terakhir kita lakukan, karena rata-rata kita kerjakan survei mungkin H-10 sebelum hari H ya. Artinya ketika ada dinamika yang terjadi selama 10 hari itu mungkin tidak terekam dalam survei yang kami kerjakan 10 hari kemarin, sehingga ketika exit poll kami kerjakan di hari H, maka data itu bisa lebih mendekati hasil quick count nanti. Sehingga memang kalau kita mengacu pada hasil itu, saya melihat bahwa memang ternyata tren yang kita baca ya 10 hari kemarin itu terus berlanjut sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kalaupun ada dinamika, ada kemudian muncul kritik dan lain-lain yang kemudian terjadi di beberapa hari terakhir, saya melihat bahwa tidak banyak mempengaruhi elektabilitas dari atau dukungan dari ketiga pasangan capres ya. Oke, kalau partisipasi pemilih itu sudah terbaca sampai sejauh ini? Iya, kita bisa membacanya lebih jelas di quick count sebenarnya ya. Oke, Kalau baru di terbaca quick count nanti. kan kita bisa menghitung tingkat partisipasi. Caranya adalah dari DPT yang terdaftar di suatu TPS itu kemudian dibagi dengan tingkat partisipasi kan. Mereka yang menggunakan hak suaranya. Jadi baik yang sah maupun tidak sah. Cuma sampai sekarang kan kita belum tahu ya, karena quick count-nya kan ada 1-2 yang masuk secara sporadis dari Indonesia bagian timur. Tetapi kita perlu nunggu waktu gitu ya. Nanti kita bisa bahas secara khusus karena memang ada kekhawatiran berkaitan dengan tingkat partisipasi, ada faktor cuaca, ada faktor anak muda yang proporsinya besar dalam pemilu kali ini. Tetapi sepertinya pengalaman saya tadi mencoblos di TPS saya, meskipun hujan, cukup antusias warga ramai juga ya yang menggunakan hak pilihnya. Jadi sepertinya kemungkinan golput besar dan menurunkan tingkat partisipasi dalam jumlah masif tidak terkonfirmasi. Tapi seberapa besar kita perlu nunggu lebih sabar. Oke, itu kita bahas lagi juga bersama dengan para narasumber lainnya. Nanti kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat.